cukuplah sudah. Kita kalau maaf ya, ada yang tersinggung nanti, karena yang saya lihat setiap pemilihan, pemilih itu lebih identik dengan pelacur politik. Ya oke guys, jadi kali ini saya sudah bersama salah seorang politisi muda yang nantinya dia ikut dalam kontestasi politik di bulan April di daerah Kabupaten Karo. Jadi sebelum kita tanya-tanya, alangkah baiknya kita perkenalan, karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Langsung saja kita perkenalan dengan abang ini, silakan bang. Terima kasih. Saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Jadi Ia Bastanta Brahmana. Saya dari Partai Gerindra, nomor urut 5 untuk daerah pemilihan Dapil 1 Kecamatan Kawanjaya. Oke, jadi kita langsung nanya ya bang. Kita ketahui di 2019 ini adalah tahun politik, di mana nantinya ada kontestasi pemilihan legislatif dan juga pilpres. Jadi abang salah satu caleg yang mungkin di Tanah Karo sekarang menjadi perbincangan juga. Jadi banyak pro dan kontra yang kita dengar dari masyarakat sekitar terkait ikutnya bang dalam kontestasi politik nanti di bulan April bang. Jadi aku mau nanya nih bang, apa sih bang motivasi abang ikut caleg di 2019 ini bang? Motivasi saya sebenarnya simpel aja ya. Mungkin selama ini saya pertama dulu saya lahir dari dunia berkeragam. Mulai dari saya kuliah saya ikut GMD, keluar dari bangku perkuliahan saya masuk ke gerakan aktivis di Tanah Karo yang untuk mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah. Nah, jadi dalam pikiran saya seperti ini. Ketika kita mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah, itu belum tentu semua apa yang kita kritisi itu didengarkan. Nah, jadi dalam pemikiran saya seperti ini. Kenapa saya tidak mencoba untuk masuk ke lingkaran pemerintah? Ya, mungkin salah satunya cara melalui jalur kompetisi pencalekan. Jadi dengan saya mengikuti kompetisi pencalekan, ya, dan mudah-mudahan Tuhan memberkati dan saya masuk ke dalam lingkaran pemerintah, saya bisa lebih didengarkan. Ibaratnya seperti kita di dalam ada suatu rumah, kalau kita ngomong dari luar belum tentu itu didengarkan. Tapi kalau kita masuk ke dalam rumah itu, kita sudah punya hak untuk bersuara, dan kita juga punya hak untuk menentukan kemana arah kebijakan itu ya. Dan di samping itu mungkin ya panggilan hati lah ya, panggilan hati melihat bagaimana Tanah Karo ini yang sudah lama terpuruk, dan rakyatnya mungkin juga hak-haknya mungkin dikesampingkan, atau kebijakan-kebijakan pemerintah yang sedikit pun tidak membela rakyat kecil, hanya untuk menengah ke atas. Mungkin ya itu dulu lah motivasi saya. Jadi di sini bang, di daerah kita ini kita lihat banyak sekali munculnya generasi milenial seperti abang, tapi mereka ikut dalam kontestasi ini nanti bang. Sementara masih banyak sekali kita lihat usia milenial, mereka ingin bersenang-senang, happy-happy, jalan-jalan ke sana kemari. Jadi kenapa sih bang di usia abang yang milenial ini abang sudah berani untuk tampil ke depan untuk membangun Tanah Karo ke depan bang? Ya sebenarnya gimana ya, satu dulu seperti ini, memang seharusnya usia milenial itu kan usia untuk bersenang-senang, menghabiskan masa muda. Tapi ada juga dia perlu, kalau menurut saya usia milenial ini juga wajib terlibat di dalam pemerintahan. Satu dulu untuk memperjuangkan hak-hak jiwa-jiwa muda. Nah itu satu ya. Yang kedua, kalau menurut saya usia itu tidak menentukan kedewasaan seseorang itu dan cara berpikirnya. Belum tentu orang yang sudah lanjut usia pemikirannya dewasa, dan belum tentu juga yang usia milenial pemikirannya muda. Bisa juga dia lebih berpikir dewasa dibandingkan dengan orang yang sudah lanjut usia. Di samping itu memang saya melihat untuk Tanah Karo kurang istilahnya dalam kategori, maksud saya itu kan anggaran-anggaran ataupun hak-hak ataupun kegiatan-kegiatan untuk jiwa-jiwa muda. Jadi mungkin saya satu dulu faktornya maju itu untuk memperjuangkan atau membuat program-program di dalam
pemerintah nanti menyusun kebijakan-kebijakan lah khusus kaum milenial gitu, karena kaum milenial ini juga kan saya lihat kesini sudah banyak yang dia istilahnya kegiatan-kegiatan positif itu jarang, yang akhirnya menjerumuskan mereka kegiatan-kegiatan negatif. Nah gitu dia. Oke Bang, jadi kita lihat kan ini mungkin pertarungan sudah mulai sangat ketat, mulai sangat panas, dan banyak cibiran yang kita dengar Bang. Jadi sejauh ini Bang, agar nantinya Abang bisa menduduki kursi dewan, apa sih Bang persiapan-persiapan yang udah Abang lakukan sejauh ini? Kalau kita berbicara persiapan, sebenarnya saya persiapannya simpel aja, nggak banyak ini itu membuat tim sukses sana sini, tidak. Saya langsung dari door to door lah, dari pintu ke pintu, hati ke hati. Contoh seperti inilah, saya kebetulan salah satu fungsionaris pemuda Pancasila. Nah kebetulan kantor kita, sekretariat kita di pajak. Nah, jadi saya langsung turun ke para pedagang-pedagang, menanyakan apa yang mereka ingin untuk merubah nasib mereka satu. Yang kedua, apa keluhan-keluhan, contohnya seperti ini, mereka banyak mengeluh ingin membuat KTP, tapi proses pembuatannya lama. Kalau melalui calo mereka harus bayar 500.000, 300.000. Nah di situ ya saya bantu mereka, saya minta kelengkapan, saya buat dan tidak saya kutip Rp1 pun. Yang kedua, saya melihat di kantor-kantor dinas itu ada bantuan-bantuan. Contoh beberapa bulan yang lalu itu ada bantuan bibit, cetor. Nah itu kan itu hak kelompok-kelompok tani. Tapi terkadang kelompok tani tidak mengetahui bahwa mereka punya hak. Nah saya datangi kelompok tani, saya minta berkas mereka, saya antarkan ke dinas pertanian agar mereka mendapat hak mereka. Tuh. Yang ketiga, ya saya seperti saya bilang tadi door to door, di mana ada teman-teman yang saya mungkin sudah membangun jalinan komunikasi dengan baik, ya saya kabari. Nah jadi seperti saya bilang, saya simpel aja, tidak banyak membuat tes sana, membuat program ini itu tidak. Nah, jadi cukup dengan pertemanan, komunikasi yang bagus ke tengah-tengah masyarakat, menyerap aspirasi mereka, dan terakhir kita serahkan ke yang atas, pada Tuhan. Nah, karena apapun ceritanya yang menentukan di atas, bukan ditentukan oleh selebar uang. Nah gitu dia. Menurut saya cuma itu. Jadi sejauh ini Bang, Abang kan sudah mungkin banyak melakukan sosialisasi, belusukan ke beberapa daerah, ke masyarakat juga. Ada nggak Bang perilaku pesaing Abang yang menjadi beban buat Abang dan nantinya dapat merugikan Abang sendiri sebagai salah satu caleg? Oh, itu ada. Contohnya seperti ini. Pertama dulu saya sering mendapati ketika saya memberi kartu nama itu, pemilih itu daerah konstituen itu mengatakan begini, partai kamu apa? Gerindra, saya bilang. Mereka mengatakan begini, waduh, saya bukan tidak mau memilih kamu, tapi kalau kamu pilih saya, kami pilih kamu, nanti Prabowo presiden. Nah, inilah beberapa hari ini kegiatan saya menjabarkan ke pemilih di konstituen. Saya mengatakan seperti ini, ketika kita melakukan pilihan di kotak suara, kita mendapatkan 5 kertas, kuning untuk DPR RI, merah untuk provinsi, hijau untuk kabupaten, DPD dan capres. Nah, ketika ibu pilih saya selaku partai pendukung Prabowo dan di pilpres ibu pilih Jokowi, apabila memang nanti Jokowi suaranya lebih banyak dari Prabowo, ya Jokowi presiden, dan ketika saya menang, anggota dewannya ya saya dari pendukung Gerindra, dari pendukung Prabowo. Tapi ibu pilih pun Jokowi. Kalau memang Pak Prabowo nanti lebih banyak suaranya, ya Prabowo presiden, ya anggota dewannya partai pendukung Jokowi. Nah disitulah yang saya tidak tahu siapa yang menebar isu ini ya, yang menebar isu. Saya bilang, jadi seolah-olah di tengah masyarakat itu pemilihan kali ini seperti sistem paket. Ya. Apabila memilih partai pendukung Prabowo, maka Prabowo presiden. Padahal tidak seperti itu. Nah itu satu. Yang kedua, banyak saya dapat isu
karena kebetulan saya juga di Ormas Pemuda Pancasila, ya banyak saya dapat isu mengatakan tidak perlu memilih preman, tidak perlu memilih jadi Brahmana karena dia loreng, seperti itu kan. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Ya mungkin memang bisa kita maklumi karena kan loreng ini identik dengan premanisme. Jadi ya isu-isu, dan menurut saya itu biasa dalam dunia politik, menjatuhkan lawan untuk mencapai tujuan itu biasa. Tapi itu kan sama saya tidak masalah. Biarlah hati nurani rakyat yang besok berbicara, rakyat yang menilai, dan saya yakin rakyat sekarang sudah cerdas dan tidak bodoh di dalam menentukan pilihan. Oke bang, jadi kita doakan juga abang nantinya bisa terpilih. Jadi jika nanti abang terpilih bang, apa sih bang yang paling ingin abang laksanakan demi kebutuhan dan kepentingan masyarakat Tanah Karo? Nah, yang seperti kalau saya ditanya apa yang akan saya buat dan wujudkan, itulah yang seperti saya bilang tadi. Dewan itu sebenarnya dia tidak bisa mewujudkan, memperjuangkan bisa, ya. Kalau mewujudkan itu tidak bisa. Kenapa saya bilang tidak bisa? Karena dalam yang saya ketahui, Dewan itu punya 3 tupoksi. Pertama legislasi, anggaran, dan pengawasan. Jadi kalau ada besok caleg yang mengatakan pilih saya, apabila saya menang saya akan bangun jalan ke kampung kalian. Pilih saya, apabila saya menang saya akan bagusi kampung ini. Pilih saya, apabila saya menang saya akan menaikkan harga hasil pertanian. Nah, jadi kalau ditanya saya apa yang akan saya wujudkan, saya tidak akan pernah mewujudkan apapun. Tapi saya akan memperjuangkan hak rakyat kecil. Contoh, seperti saya bilang tadi, pengawasan dan anggaran. Nah, ketika saya melihat di daerah konstituen saya, tidak usah dulu daerah konstituen. Kalau saya nanti, seperti saya bilang, bukan hanya daerah konstituen saya yang saya perhatikan, tapi seluruh Tanah Karo, karena saya menjadi anggota dewan itu anggota DPRD Karo, bukan anggota DPRD Kecamatan Kawanjahe. Nah, ketika saya ada melihat suatu titik yang memang itu jalannya perlu untuk dimerahi, disitulah saya selaku wakil rakyat, penyambung lidah rakyat, yang akan memperjuangkan dan mengusulkan ke pemerintah Kabupaten Karo selaku pengguna anggaran. Sebelum itu APBD disahkan, ya saya sudah duluan mengatakan, Pak Bupati, Pak Dinas, jalan yang di sana perlu dibenahi. Tolong kalian masukkan dalam anggaran yang akan segera kita sahkan. Jadi dan saya usahakan itu supaya pembangunan itu rata. Itulah maksud saya tadi, pengawasan. Jadi tidak ada di sana bagus, di sini tidak bagus. Kalau bisa dia rata semua. Kalau saya itu, karena kalau menurut saya anggota dewan itu tidak bisa mewujudkan, terkecuali saya menjadi calon bupati. Karena anggota dewan itu mengesahkan anggaran, mengawasi anggaran, bukan menggunakan anggaran. Nah itu dia. Oke bang, jadi kita lihat di daerah kita Kabupaten Karo, terkhusus Dapil 1 Kecamatan Kawanjahe, popularitas seorang Jadia itu mungkin sudah banyak yang kenal. Ya. Jadi banyak masyarakat pengen tahu nih bang, apa sih visi dan misi dari seorang Jadia Wastanta Brahmana? Kalau visi dan misi, ya seperti saya buat di kartu nama saya, bukan saya tidak mau menjabarkan visi dan misi. Inilah kartu nama saya, ya, visi dan misi. Banyak saya lihat caleg, dia di kartu nama dibuat visi misi A, B, C, D, ditata rapi, disusun rapi. Kalau saya, visi dan misi saya simpel, kais sura-sura ras pemiluan rakyat, yang artinya apa keinginan dan permintaan rakyat. Kenapa saya buat simpel? Memang ini menjadi pertanyaan, banyak yang bertanya, kenapa visi dan misi kamu sesimpel itu? 2014 saya sudah pernah maju selaku sekretaris Nasdem Karo dan pendiri Partai Nasdem Kabupaten Karo sebelum saya pindah ke Gerindra, ya. Saya membuat visi dan misi cantik, dia ditata rapi. Tapi kalau menurut saya itu nggak ada gunanya. Ya kita bisa lihat 35 anggota dewan yang terpilih sekarang. Mungkin kalau kita lihat visi misi mereka waktu 2014 itu cantik semua, kata-katanya bagus. Cuman coba kita lihat apa yang diperbuat mereka dari visi dan misi itu. Jadi kalau menurut saya tidak perlu lagi visi dan misi, itu bullshit kalau menurut saya. Maaf kata dalam tanda kutip, ya.
Nah, kenapa saya buat surat-surat resmi pemilihan rakyat? Karena saya maju menjadi anggota DPRD Karo, calon anggota DPRD Karo, itu murni panggilan hati dan melihat kondisi tanah Karo yang sudah terpuruk. Nah, ketika saya pun nanti duduk menjadi anggota DPRD Karo, wakil rakyat, ya sesuai dengan namanya, wakil rakyat. Kalau menurut saya wakil rakyat itu, wakil contohnya begini, kamu bos tidak bisa menghadiri. Abang aja ke sana, wakilin saya. Berarti bukan saya bosnya. Bosnya di sini, kan gitu. Jadi bos wakil rakyat itu sebenarnya rakyat. Bukan yang seperti sekarang kita lihat. Yang sekarang ini yang minta dihormati wakil rakyatnya, bukan dia yang hormat ke rakyat. Padahal rakyat bosnya kan gitu. Nah, jadi selaku wakil rakyat yang menurut saya itu adalah pelayan rakyat. Makanya saya buat visi dan misi saya, kayak surat-surat ras pemilu rakyat. Jadi apa besok keluhan rakyat, yang itulah yang harus saya jalankan, itulah misi saya, itulah visi saya. Nah gitu dia. Makanya saya buat simpel aja, kayak surat-surat ras pemilihan rakyat. Karena saya duduk di kursi parlemen Karo itu atas amanah rakyat, suara rakyat, mandat dari rakyat. Tanpa rakyat, saya tidak bisa masuk ke gedung yang mewah itu. Tidak bisa, nggak laku di sana dibuat. Saya jadi Wasanta Brahmana harus duduk di sini. Nggak bisa, itu karena rakyat. Jadi apa besok permintaan rakyat, itulah yang harus saya perjuangkan. Itulah visi dan misi saya. Oke Bang, jadi terakhir Bang, ada nggak yang ingin Abang sampaikan kepada seluruh masyarakat Tanah Karo, terkhusus yang di desa, dan tidak menutup kemungkinan mereka adalah rakyat-rakyat kecil Bang? Nah, jadi kalau menurut saya yang ingin saya sampaikan sebenarnya simpel. Beberapa kali kita pemilihan, yang saya lihat, kalau bahasa Karonya mandangi roka jadung praning, yang artinya kita selalu menyesalnya di belakang hari. Jadi permintaan saya untuk pemilihan caleg tahun ini dan pemilihan pilpres, marilah kita memilih itu berdasarkan hati nurani kita, penilaian kita, jangan berdasarkan selembar uang. Jangan berdasarkan selembar uang. Kenapa saya bilang seperti itu? Cukuplah sudah kita, kalau maaf ya, entah ada yang tersinggung nanti, karena yang saya lihat setiap pemilih itu lebih identik dengan pelacur politik. Kenapa pelacur politik saya bilang? Ya, karena dalam persepsi saya pelacur itu untuk meraih suatu kepuasan. Bedanya dengan dalam tanda kutip ya, pelacur di lokalisasi, ya mungkin dia untuk mendapat kepuasan dibayar, badan rusak. Kalau pelacur politik, kalau dalam pemikiran saya, ya untuk mendapat uang 100, 200, ya kita menjual hak suara kita. Cuman bedanya badan tidak rusak, tapi hak kita diambil orang mereka, kan seperti itu. Jadi cukuplah sudah, dengarkan hati nurani, nilai calegnya. Kalau menurut kita layak, kita pilih. Saya pun silahkan dinilai. Kalau memang menurut rakyat saya tidak layak dan tidak pantas untuk mewakili mereka di DPRD Karo, tidak perlu dipilih. Tapi kalau mereka merasa saya layak, rakyat merasa saya pantas untuk mewakili mereka, ya dengan kerendahan hati saya mohon ke rakyat Tanah Karo, terkhusus Kecamatan Kamanjahe, bahwa saya dalam doa dan ingat nama saya ketika memasuki TPS. Itu saja. Kalau menurut saya cukup sudah Tanah Karo ini kita gadekan dengan selembar uang 100.000, 200.000. Oke. Oke Bang, jadi saya Niko Simalango sangat berterima kasih atas ketersediaan Abang memberi visi dan misi serta motivasi bagi kaum-kaum milenial yang ada di luar sana, sehingga dapat mendorong anak muda sadar dalam politik. Oke Bes, jadi baru saja kita telah selesai berbincang-bincang dan bertanya kepada salah seorang politisi muda yang nantinya ikut kontestasi politik di 2019 ini, terkhusus di Kabupaten Karo, Dapil 1 Kecamatan Kabanjahe. Jadi saya Niko Simalango, anak muda sadar politik. Thanks for watching.